Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Suparman Tampuya. Kali ini kita akan menyajikan dokumentasi pemetaan aset SMP Negeri 2 Kintom dalam aksi nyata modul 3.2. Bapak Ibu, SMP Negeri 2 Kintom terletak di wilayah pemerintahan Kecamatan Nambo, tepatnya di Desa Padunyo. Berjarak kurang lebih 25 km dari ibu kota Kabupaten Bangkai dan 1 km dari ibu kota Kecamatan Nambo. Bapak Ibu, dalam proses pemetaan aset, aktor-aktor yang terlibat adalah Kepala SMP Negeri 2 Kintom, Komite SMP Negeri 2 Kintom, guru dan tenaga kependidikan, serta orang tua murid. Proses ini berlangsung dalam bentuk rapat dengan agenda pengelolaan dan pemanfaatan aset. Surat rapat, notulen, dan daftar hadir terdapat dalam lampiran Bapak Ibu. Selain rapat tersebut, proses pemetaan aset juga dilakukan dalam bentuk diskusi dengan rekan sejawat. Proses menemukan atau mengidentifikasi sumber daya dipicu oleh desain perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang disusun sekolah. Bapak Ibu, mengapa demikian? Karena dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sekolah, bagi saya dan teman-teman, poin penting yang harus diperhatikan adalah sumber daya atau aset. Sumber daya turut menentukan program kegiatan sekolah berjalan baik atau sebaliknya. Bapak Ibu, sejalan dengan hal tersebut, kami berpendapat bahwa ekosistem sekolah sebagai sumber daya yang dapat dikelola untuk dimanfaatkan atau dijadikan modal dalam menopang program sekolah yang muaranya berpihak pada murid. Bapak Ibu, begitupun dengan perasaan kami. Perasaan puas ketika kami berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah. Perasaan puas ini muncul karena kami dapat melihat berbagai modal atau sumber daya yang ada di sekolah dan dapat bermanfaat bagi kebutuhan belajar dan program kegiatan yang berpihak pada murid. Pertimbangan dalam menentukan sumber daya sekolah adalah pandangan yang meletakkan sekolah merupakan sebuah ekosistem. Artinya, unsur dalam ekosistem sekolah, baik unsur biotik maupun abiotik, merupakan modal, kekuatan, dan sumber daya yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan pelajar murid. Bapak Ibu, dalam proses ini tentunya ada sumber daya lain yang belum kami temukan. Hal-hal yang belum kami temukan boleh jadi karena memang luput dari pengamatan, pemetaan, dan proses diskusi kami. Namun, sumber daya tersebut lambat laun akan kami temukan melalui proses identifikasi yang berulang dari waktu ke waktu. Setelah melakukan identifikasi kolaboratif bersama rekan sejawat, SMP Negeri 2 Kintom mempunyai modal atau aset yang dapat dikelola dan dimanfaatkan. Modal aset tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Modal manusia. Modal manusia yang dimiliki SMP Negeri 2 Kintom terdiri atas guru-guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik. SMP Negeri 2 Kintom telah mempunyai tenaga guru dengan jenjang S1 atau strata 1 dan strata 2. Sebagian besar dari jumlah guru telah bersertifikasi. Tenaga kependidikan juga telah dimiliki SMP Negeri 2 Kintom dengan jenjang SMA sederajat. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa melihat pada tabel 1 dan tabel 2 sebagai detail informasi. Bapak Ibu, pada tahun ajaran 2023-2024, peserta didik mencapai jumlah total 140 orang. Sementara rombongan belajar berjumlah 6 rombongan belajar. Peserta didik ini berasal dari sekolah dasar pendukung yang berada di Desa Padunyo sendiri, serta desa dan kelurahan yang berdekatan dengan SMP Negeri 2 Kintom, yaitu Desa Lontio, Lontio Baru, Desa Lumbe, Desa Sayambongin, Kelurahan Mendono, Desa Solan, dan Desa Solan Baru. Modal sosial yang dimiliki SMP Negeri 2 Kintom berupa lembaga-lembaga dan komunitas. Lembaga-lembaga ini antara lain lembaga pemerintah dari tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan, sentra distribusi informasi dan pelayanan kesehatan atau puskesmas, komunitas Saluan Daginai Puan yang bergerak di bidang seni dan budaya, kelompok-kelompok tani, lembaga keamanan satuan Kompi Brimob, serta simpul-simpul jejaring koneksi ke pemerintahan tingkat kabupaten.
Selain itu, SMP Negeri 2 Kintom juga memiliki norma dan kepercayaan yang dianut anggota masyarakat. Norma-norma masyarakat ini bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal, seperti sistem gotong royong yang tampak pada tradisi Musaut. Tenaga pendidik juga mempunyai koneksi dan menjadi bagian dari instrumen penopang pendidikan. Kepala sekolah berperan aktif di MGMP dan MKKS atau perkumpulan guru mata pelajaran setara SMP atau perkumpulan kepala-kepala sekolah. Peran ini tentunya akan menjadi kunci koneksi guru-guru SMP Negeri 2 Kintom pada keterlibatannya di kegiatan MGMP maupun MKKS. Bapak Ibu, modal politik. Modal politik yang dimiliki SMP Negeri 2 Kintom dalam pencapaian peningkatan sumber daya sekolah yaitu figur ASN dan tokoh masyarakat Desa Padunung. Figur-figur ini sebagai kekuatan membuka akses koneksi ke lembaga pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan. Modal ini merupakan instrumen melalui sumber daya manusia untuk memengaruhi kebijakan dalam pencapaian peningkatan sumber daya dan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 2 Kintom. Peran figur-figur ini tampak pada kegiatan musrembang atau musyawarah dan rembuk pembangunan. Lembaga Komite SMP Negeri 2 Kintom juga sangat berperan dalam mendistribusi upaya peningkatan kualitas pembelajaran kepada orang tua murid. Di samping itu, Komite SMP Negeri 2 Kintom berperan menyerap aspirasi berupa gagasan, harapan, dan rencana tindak baik dari orang tua murid. Hal ini tentunya untuk peningkatan kualitas belajar siswa. Bapak Ibu, modal agama dan budaya. SMP Negeri 2 Kintom berada di Desa Padunung yang beragama homogen Islam. Walaupun demikian, terdapat beberapa peserta didik beragama Kristen di lingkungan sekolah. Peserta didik yang beragama Kristen berasal dari Desa Solan dan Desa Solan Baru. Dan semua peserta didik mendapatkan pendidikan agama sesuai keyakinannya. Siswa yang beragama Islam mendapatkan pelajaran pendidikan agama Islam disertai kegiatan baca tulis Al-Quran. Bagi peserta didik yang beragama Kristen juga mendapat pendidikan Kristen serta baca gali Alkitab. Budaya gotong royong di lingkungan masyarakat budaya gotong royong di lingkungan masyarakat dan turut mempengaruhi perilaku peserta didik. Pengaruhnya terhadap peserta didik tampak pada semangat kerjasama mereka di sekolah. Begitupun pada perayaan hari-hari besar Islam, perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, perayaan Hari Pendidikan Nasional, dan perayaan lainnya. Modal fisik. SMP Negeri 2 Kintom memiliki beberapa unit bangunan. Unit bangunan tersebut yaitu ruang kelas berjumlah 7 ruang, laboratorium IPA, ruang teknologi informasi dan komunikasi, ruang UKS atau unit kegiatan sekolah, ruang-ruang bimbingan dan konseling serta perpustakaan, rumah dinas kepala sekolah, rumah guru. Akan tetapi sebagian ruang perpustakaan, rumah dinas kepala sekolah, dan rumah guru telah beralih fungsi. Salah satu bagian dari ruang perpustakaan telah digunakan untuk ruang informasi, teknologi, dan komunikasi. Rumah dinas kepala sekolah telah difungsikan sebagai ruang bimbingan dan konseling. Selain modal agama dan budaya, SMP Negeri 2 Kintom juga memiliki modal lingkungan alam yang mempunyai potensi ekonomi tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup, disertai dengan modal finansial yaitu dukungan keuangan yang dimiliki SMP Negeri 2 Kintom berasal dari dana bantuan operasional sekolah. Bapak Ibu, berikut lampiran pemetaan aset. Bapak Ibu dimanapun berada, demikian pemetaan aset dari SMP Negeri 2 Kintom. Saya Suparman Tampuyak mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.